Berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening berikut ini. Pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, kembali diadakan perjamuan kudus. Jemaat dihimbau untuk mengambil roti dan anggur mulai dari hari Senin tanggal 13 September sampai dengan Sabtu tanggal 18 September 2021. GBI Malahayati Sunday School Online Service Minggu 12 September 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom Meeting bersama dengan Kak Theo. Jangan lupa ya. GC Online Sunday Service dengan tema Semangat untuk Berjuang Minggu 12 September 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom Meeting bersama dengan Kak Zayani dan Kak Dedi. Jangan lupa ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke aplikasi GBI Rayon 17, lalu pilih ikon permohonan doa. Isi nama, alamat, nomor telepon, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Lalu klik submit. Diingatkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store dan App Store di handphone saudara. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial. Entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak. Sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan.
Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah raya bersama dengan GBI Rayon 17 Lampung. Kita percaya kebaikan Tuhan akan terus dinyatakan buat hidup saya dan hidup saudara. Haleluya. Hari ini kami mau menyatakan Tuhan, sungguh Engkau Bapa yang baik buat hidup kami. Untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya.
kebesaran kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ada dan nyata dan hidup bagi kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terus Engkau yang memberkati ibadah ini Bapa Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan Yesus melawat setiap kami Bapa Tuhan. Di setiap rumah-rumah dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan ada keintiman yang ditambahkan Tuhan. Oh ada ketajaman yang ditambahkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada kesetiaan Tuhan yang ditambahkan Tuhan. Atas setiap umat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi umat-umat yang berkemenangan Tuhan. Umat-umat yang menyukakan hati-Mu Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan kami bersyukur Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau menambahkan kesembuhan atas setiap kami Tuhan. Engkau menambahkan mujizat yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Hubungan suami istri Tuhan. Hubungan orang tua dan anak Tuhan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap usaha kami Tuhan. Diberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Ada hikmat, ada pengertian Tuhan. Ada penyediaan-penyediaan yang tidak terbatas Tuhan. Ditambah-tambahkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Diluputkan dari kerugian, balas sampar, sakit, penyakit. Terima kasih Tuhan. Umat yang berkemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Sampai saat ini Engkau terus menuntun bangsa ini Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan. Oh tahun-tahun yang bagi kami begitu berat Tuhan. Atas apapun yang kami lihat, kami alami Bapa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat tetap menopang dan menuntun bangsa ini. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang dengar-dengaran Tuhan. Bangsa yang tajam akan Engkau Tuhan. Tunduk dan taat atas tuntunan-Mu Bapa Tuhan. Seperti domba Tuhan yang peka akan oh Tuhan suara gembalanya Tuhan. Kami berdoa Indonesia Tuhan. Oh Tuhan mengalami lawatan-Mu Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Indonesia sehat. Indonesia sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ada berkat yang double Tuhan, yang ditambahkan Tuhan. Tahun-tahun yang hilang digantikan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami melepaskan ketertiban, keteraturan, keamanan di Indonesia Tuhan. Indonesia memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keteladanan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Buat hati-Mu Tuhan. Buat suara-Mu yang Kau taruh Tuhan Yesus atas setiap pemimpin kami Tuhan. Sebab itu kami membawa Tuhan gembala pembina Tuhan. Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Dan kami juga Tuhan membawa Ibu Debbie beserta keluarga besarnya Tuhan. Terus pertajam Tuhan. Terus Tuhan lawat Tuhan kemanapun mereka melangkah Tuhan. Oh kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu tak terbatas atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk taburan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang menuntun kami Tuhan. Firman-Mu itu yang memberikan terang bagi kami Tuhan. Firman-Mu itu yang menyembuhkan bagi kami Tuhan. Sebab itu kami memberkati Tuhan. Oh hamba-Mu Tuhan, Gembala Rayon 17 Tuhan. Pak Budi Cahyadi Tuhan. Apa yang Kau taruh, apa yang Kau ceritakan isi hati-Mu Tuhan. Itu boleh sampai Tuhan. Bahkan ke manusia roh kami Tuhan. Sehingga ketika perkataan itu dilepaskan Tuhan. Ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemenangan di dalam nama Tuhan. Ada keintiman di dalam Engkau Tuhan. Umat-umat yang setia Tuhan, umat-umat yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Happy Sunday buat kita semua. Biar pagi ini kita terus mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Ya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Marilah Tuhan angkat suara. Oh Tuhanku dan yang masih endurance forever.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui doa, pujian, dan penyembahan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk sekali lagi berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu bersyukur untuk semua umat-Mu yang bergabung di dalam ibadah raya GBI Rayon 17 online pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Engkau Tuhan melawat kami semua. Engkau Allah yang maha hadir. Oleh sebab itu dimanapun umat-Mu berada, saat ini hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau melingkupi kami semua, mengurapi kami, memberikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti, dan biarlah kiranya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu menguatkan dan meneguhkan setiap iman daripada umat-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, percayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, mendedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang berdaulat dan berkuasa saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan lalu di dalam khotbah yang saya sampaikan di dalam ibadah raya online GBI Rayon 17, saya membahas tentang topik yang saya beri judul bertumbuh di dalam masa kesukaran. Pada saat itu saya katakan ketika kita mengalami kesukaran dan penderitaan dalam hidup ini, bukan berarti bahwa hidup kita sudah berakhir. Bukan berarti bahwa kita sudah tidak ada masa depan lagi. Bukan berarti bahwa kita sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi justru di dalam kesukaran dan penderitaan itu, saudara dan saya dapat bertumbuh untuk menjadi semakin dewasa di dalam iman, karakter, bahkan ketangguhan. Kita justru dipersiapkan dan dilatih oleh Tuhan untuk dapat hidup berkemenangan di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Saudara, kalau saudara belum mendengarkan khotbah saya itu, saya sangat merekomendasikan saudara untuk melihat dan mendengarnya kembali. Khotbah tersebut dapat ditemui di dalam playlist dari YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung saat ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau berbicara masih seputaran topik tentang kesukaran dan penderitaan. Saya tahu saudara bahwa topik ini bukan topik yang favorit, bukan topik yang mudah untuk didengar atau bahkan populer untuk dibicarakan. Tetapi hari-hari ini ada begitu banyak jemaat dan umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kesukaran dan di tengah-tengah penderitaan. Sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang beriman, kita tidak boleh lari dari kenyataan, saudara. Tetapi saudara dan saya harus belajar untuk berani menghadapi kenyataan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang kita sedang hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan mujizatnya masih ada bagi saudara dan saya. Hari ini judul khotbah yang saya akan sampaikan kepada saudara adalah menemukan kekuatan di dalam ratapan. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang ratapan. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita merasa bingung ketika kita mengalami kesedihan, atau kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita mengalami musibah atau tragedi yang sangat besar. Seringkali kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita nggak tahu harus berkata-kata seperti apa, atau bertindak seperti apa. Bahkan beberapa orang Kristen berpikir kalau ada anak Tuhan yang bersedih, berduka, atau meratap ketika mereka mengalami musibah, maka hal itu menunjukkan bahwa iman orang tersebut belum kuat.
kerohaniannya belum dewasa. Sebab seringkali orang berpikir kalau imannya sudah kuat, kalau kerohaniannya sudah dewasa, maka ketika dia mengalami musibah atau kesukaran, seharusnya dia tidak bersedih, dia tidak menangis, dia akan tegar, dia akan teguh dan tetap bersuka cita di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Pertanyaannya, saudara, apakah pandangan seperti itu adalah pandangan yang alkitabiah? Apakah anak-anak Tuhan tidak boleh atau tidak diizinkan untuk bersedih dan berduka? Apakah salah kalau orang Kristen atau orang percaya meratap? Saudara, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk emosional yang dapat merasakan berbagai macam emosi dan perasaan di dalam jiwanya. Perasaan sedih, duka, kesusahan, dan tangisan merupakan bagian dari emosi manusia. Sama seperti perasaan senang, sukacita, bahagia, bangga, atau perasaan takut, panik, marah. Itu semua merupakan bagian daripada emosi manusia, saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab menulis bahwa orang-orang kudus, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, seringkali mengekspresikan kesusahan mereka dengan cara meratap. Tahukah saudara bahwa Daniel meratap dan berkabung setelah ia mendapatkan firman dan penglihatan tentang kesukaran besar yang akan terjadi di masa yang akan datang? Alkitab juga mengatakan bahwa Nehemia berkabung dan bersusah hati. Ia meratap ketika ia mendengar kabar tentang keadaan kota Yerusalem dan penduduknya yang pada waktu itu sedang ditimpa dengan kesusahan yang besar. Kalau saudara dan saya melihat kitab Mazmur, saudara, sepertiga dari kitab Mazmur itu yang ditulis oleh Daud dan para pemazmur lainnya, itu berisi tentang nyanyian-nyanyian ratapan. Bahkan di dalam kitab Matius 23 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39, di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus pernah meratapi kota Yerusalem karena kota Yerusalem tidak mau bertobat. Padahal Tuhan selalu mengutus nabi-nabinya untuk membuat mereka sadar dan bertobat, untuk memperkatakan kebenaran. Tetapi nabi-nabi Tuhan itu justru dianiaya dan dibunuh oleh orang-orang Yerusalem. Itu sebabnya kenapa Tuhan meratap. Bahkan di dalam Alkitab ada satu kitab yang didedikasikan dan diberi judul kitab Ratapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ratapan itu adalah bagian daripada proses pertobatan. Bagian daripada proses menyesali perbuatan yang salah. Dan bagian daripada proses untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ratapan bukan sebuah kelemahan. Ratapan adalah ekspresi manusia saat membuka hati dan mengizinkan tekanan, kesedihan, pergumulan, dan kepedihan yang ada di dalam hatinya itu dibuka, diungkapkan di hadapan Tuhan. Alkitab bahkan menggambarkan bahwa ratapan bukan hanya sekedar tindakan menangis, tetapi ratapan adalah bagian daripada penyembahan dan doa-doa orang yang benar. Saudara, kita terbiasa memuji dan menyembah Tuhan dengan bertepuk tangan, menari-nari, mengangkat tangan, bersorak-sorai. Kita juga terbiasa dengan doa-doa yang berapi-api, yang berkobar-kobar, berseru-seru dan mengerang kepada Tuhan.
Tetapi seringkali kita tidak tahu gimana caranya kita harus menyembah atau memuji Tuhan ketika kita sedang mengalami kedukaan. Seringkali kita nggak tahu dan nggak bisa memuji dan menyembah Tuhan ketika kita mengalami kondisi tertekan dan kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Sebagai umat Tuhan, saudara, kita perlu mengerti bahwa kita dapat memuji, menyembah Tuhan bukan hanya dengan bertepuk tangan, bukan hanya dengan menari dan bersorak-sorai, tetapi kita juga dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan ratapan dan dengan tangisan. Kita dapat berdoa kepada Tuhan bukan hanya dengan berseru-seru, dengan berapi-api, saudara. Bukan hanya dengan mengerang, tetapi kita juga dapat berdoa kepada Tuhan dengan ratapan dan tangisan. Ada perbedaan antara meratap dan berduka, saudara. Meratap akan membawa saudara dan saya untuk mengekspresikan kesedihan dan kesusahan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau berduka, itu cenderung membuat kita menjadi orang-orang yang tenggelam di dalam kesedihan, menjadi orang-orang yang tertutup, putus asa, bahkan menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang beriman mengekspresikan kesusahan dan tangisan mereka dengan meratap dan berkabung di hadapan Tuhan. Bukan dengan tinggal di dalam kedukaan, tinggal di dalam kesedihan, penyesalan, atau bahkan amarah yang dipendam. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk melihat kehidupan Ayub selama 1 minggu ke depan di dalam acara renungan bersama dengan Gembala. Kita akan banyak melihat dan belajar tentang kehidupan Ayub. Bagi saudara yang belum pernah bergabung di dalam acara renungan pagi bersama dengan Gembala, saya mau mengajak dan mengundang saudara untuk ikut di dalam acara ini. Mulai hari Senin besok sampai hari Sabtu ke depan ini, setiap pagi dari jam 6 sampai dengan jam 7. Kita akan masuk ke dalam doa bersama-sama dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membagikan kepada saudara tentang firman Tuhan dan khususnya untuk 1 minggu ke depan kita akan berbicara tentang Ayub. Nah, mari saya mau mengajak kita semua untuk melihat kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu
kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada satu orang yang mengerti betapa sulitnya melewati masa-masa penderitaan dan masa-masa kesukaran yang sangat berat, maka orang itu adalah Ayub, saudara. Alkitab katakan dalam waktu 1 hari kehidupan Ayub berubah total. Dalam waktu 1 hari ia kehilangan harta bendanya. Lembu, sapi, kambing, domba, unta-untanya. Bahkan anak-anaknya yang lelaki dan perempuan semuanya tewas di dalam musibah, saudara. Orang-orang yang tidak dikenal mereka berkomplot dan merampas harta benda dan kambing domba daripada Ayub. Seakan-akan saudara musibah itu belum cukup, Ayub ditimpa dengan sakit penyakit. Alkitab katakan kulitnya jadi pecah-pecah, lalu keluar bisul-bisul dan koreng-koreng. Begitu gatalnya bisul dan koreng itu, dikatakan sampai Ayub mengambil pecahan beling untuk menggaruk dan menggores koreng-korengnya itu, saudara. Melihat keadaan Ayub yang jatuh terpuruk, istrinya menyangkal Tuhan, bahkan meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat, hidup Ayub tiba-tiba berubah. Dari kehidupan yang baik-baik, dari kehidupan yang indah, menjadi sebuah kehidupan yang begitu mengerikan. Sangat mengerikan. Dalam waktu singkat perlakuan orang terhadap Ayub berubah. Mereka yang tadinya hormat sama Ayub, mereka yang tadinya dekat dengan Ayub, mereka yang tadinya tunduk kepada Ayub, tiba-tiba karena musibah dan mereka melihat apa yang terjadi kepada Ayub, mereka tiba-tiba menjauhi Ayub, menghina, bahkan mengata-ngatai Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan bahwa ketika Ayub mendengar segala musibah yang terjadi dalam hidupnya, maka Ayub merespon dengan mencukur kepalanya, merobek jubahnya. Di dalam pasalnya yang kedua dikatakan Ayub duduk di tengah-tengah abu, dan di dalam semuanya itu dia sujud menyembah. Saudara, tindakan merobek jubah, mencukur rambut, duduk di dalam abu, itu merupakan tindakan ratapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman Perjanjian Lama. Di sini Alkitab menunjukkan ketika musibah terjadi dalam kehidupan Ayub, maka respon pertama yang dilakukan oleh Ayub adalah mengambil tindakan untuk meratap dan menyembah kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melihat 3 hal yang kita dapat pelajari dari kehidupan Ayub. Yang pertama, kita melihat bahwa ternyata hal-hal yang buruk dapat terjadi pada orang-orang yang baik. Saudara, seringkali kita berpikir kalau kita hidup dengan baik-baik, kita jujur, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak nipu orang, nggak jelekin orang, kita layani Tuhan sungguh-sungguh, memberikan persembahan, membayar persepuluhan kita dengan baik, maka kita akan menjalani hidup yang baik-baik. Kita tidak akan mengalami perkara-perkara yang buruk.
Kalau kita lakukan itu semua, maka kita mempercayai bahwa kita nggak akan ditipu orang, kita nggak akan dibenci orang, nggak akan diomongin orang, difitnah orang, atau dimusuhi oleh orang. Kita akan selalu hidup di dalam berkat dan juga di dalam kelimpahan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, kenyataan hidup ini tidak seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan kita lihat di dalam kehidupan Ayub, meskipun Ayub itu hidup benar, dia hidup takut akan Tuhan, dia hidup saleh, jujur, menjauhi kejahatan, namun musibah dan kejadian-kejadian buruk dapat terjadi di dalam hidupnya. Dari Ayub pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat ke-11, kita lihat bahwa bukan Tuhan yang telah membuat hidup Ayub menderita. Ini penting. Kita perlu mengerti itu. Bahwa di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang buruk yang datang daripada Allah. Bahwa Allah tidak pernah mencobai atau membuat orang hidupnya menjadi menderita. Kita harus mengerti bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu bermula karena iblis. Iblis yang telah menantang Tuhan dan berkata bahwa Ayub hanya hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan karena mau berkat. Karena Tuhan memberkati dia, karena Tuhan membuat dia berhasil, karena Tuhan yang mengangkat kehidupan Ayub dan memuliakan Ayub, makanya Ayub jadi sungguh-sungguh. Bahkan iblis dengan berani melanjutkan komentarnya kepada Allah. Dan dia berkata, kalau engkau berhenti untuk memberkati Ayub, kalau engkau berhenti melindungi hidupnya, dan engkau berhenti untuk memuliakan hidupnya, maka Ayub pasti akan mengutuki engkau. Itu yang iblis katakan. Dan oleh karena itu kita perlu mengerti bahwa kesusahan dan penderitaan yang Ayub alami itu bukan karena Tuhan yang buat, tetapi karena iblis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub itu bukan karena Tuhan sedang menghukum Ayub, bukan. Bukan karena Tuhan tinggalkan Ayub, bukan. Tetapi justru sebaliknya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau membuka pengertian dan pandangan kita dari sudut yang berbeda. Justru sebaliknya, penderitaan dan kesusahan itu terjadi di dalam kehidupan Ayub merupakan bukti, merupakan sebuah pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan sangat percaya kepada iman dan kasih setianya Ayub. Tuhan percaya bahwa meskipun Ayub gak diberkati pun dia pasti akan tetap hidup saleh. Dia pasti tidak akan menjauh dari Tuhan. Dia tidak akan menyangkal dan meninggalkan Tuhan. Tuhan percaya bahwa kasih dan imannya Ayub itu murni, tidak bergantung pada berkat, tidak bergantung pada segala sesuatu yang duniawi, tetapi Ayub sungguh-sungguh murni mengasihi Tuhan. Dan oleh karena itulah maka penderitaan dan kesukaran itu diizinkan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman dan kasih kita kepada Tuhan justru diuji ketika kita melewati masa-masa kesukaran dan masa-masa kesusahan. Sangat mudah bagi saudara dan saya untuk mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan kalau keadaan kita baik-baik saja.
Mudah bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengangkat tangan, bersorak-sorai, bertepuk tangan. Kalau kita mengalami kehidupan yang baik-baik, saudara. Mudah bagi kita untuk percaya, mengimani doa-doa kita akan dijawab. Berdoa dengan berapi-api, berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kehidupan yang baik. Tetapi iman dan kasih kita kepada Tuhan akan sungguh-sungguh diuji ketika doa-doa kita gak dijawab. Ketika seakan-akan Tuhan itu menjauh daripada kita. Ketika seakan-akan Dia tidak mendengarkan kita atau bahkan bersembunyi dari kita. Iman dan kasih kita akan sungguh-sungguh teruji ketika selama berbulan-bulan toko kita sepi, saudara. Ketika selama berbulan-bulan kita sudah cari kerjaan tapi kita nggak dapat kerjaan. Ketika tabungan kita sudah semakin lama semakin menipis. Iman dan percaya kita kepada Tuhan akan teruji ketika orang-orang meninggalkan kita. Orang-orang dekat kita menjauh daripada kita. Di dalam bukunya yang berjudul The Problem of Pain, C.S. Lewis menuliskan kata-kata ini. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. C.S. Lewis menulis, Allah berbisik kepada kita di dalam kenikmatan. Ia berbicara pada hati nurani kita. Tetapi Allah berteriak dalam penderitaan kita. Penderitaan adalah sebuah alat atau megafon yang digunakan oleh Allah untuk menyadarkan dunia yang tuli. Saudara, melalui penderitaan Tuhan sedang menyadarkan kita tentang iman, percaya, dan kasih kita. Apakah iman, percaya, dan kasih kita itu murni? Sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau kita hanya mengasihi Dia karena berkat? Kita hanya mengasihi Dia karena Dia menjawab doa-doa. Apa yang kita minta dan kita inginkan diberikan oleh Dia. Mari tunjukkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, kita tetap mengasihi Dia. Karena penderitaan yang dialami dan kesukaran yang dialami oleh Ayub tidak berkepanjangan. Di akhir daripada kisah Ayub, Tuhan memulihkan segala sesuatunya 2 kali lipat setelah Ayub melewati masa-masa ujian yang sulit. Mari kita lihat hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ayub. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub adalah kita bisa belajar bahwa meratap dalam penyembahan adalah sebuah ekspresi keteguhan iman dan bukan ekspresi keraguan-raguan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pemimpin-pemimpin gereja masa kini yang melihat bahwa banyak gereja yang telah kehilangan pengertian tentang meratap di dalam doa dan penyembahan. Saudara, ratapan bukan hanya sekedar mengeluh atau menangis di dalam duka dan kesusahan. Tetapi ratapan merupakan sebuah ungkapan, seruan hati, saudara, dan doa yang ditujukan oleh orang-orang benar kepada Tuhan. Di dalam ratapan bukan hanya saudara dan saya mengadu atau mengungkapkan isi hati kita, tetapi kita juga menaruh harap kepada Tuhan Allah yang baik bahwa Ia akan melakukan sesuatu yang baik dan menolong kita ketika kita menghadapi kesesakan.
Meratap di dalam doa dan penyembahan adalah wujud iman percaya orang-orang kudus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan ketika Ayub mendengar musibah-musibah dan bencana-bencana silih berganti menimpa hidupnya, maka reaksi pertamanya adalah ia merobek jubahnya, mencukur rambutnya, duduk di tengah-tengah abu sebagai tanda meratap, dan ia menyembah Tuhan di tengah-tengah ratapannya. Saudara, tidak semua orang bisa menyembah dan berdoa ketika mereka sedang berduka. Ada banyak orang yang gak ngerti gimana caranya harus menyembah dan berdoa ketika mereka sedang berduka. Saudara, hanya orang-orang yang memiliki kedewasaan iman dan keintiman yang dalam dengan Tuhan yang bisa menyembah Dia dengan ratapan. Tuhan menjawab doa-doa orang yang meratap dan merendahkan hati di hadapannya. Daniel mendapatkan pengertian dan pewahyuan tentang masa yang akan datang saat ia merendahkan diri dan meratap di hadapan Tuhan. Daud mendapatkan kekuatan saat ia mengalami peperangan dan masa-masa yang sangat sulit di dalam hidupnya. Nehemia mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk membangun kembali tembok Yerusalem di tengah-tengah ancaman dan bahaya serangan musuh-musuh yang mengincar dia. Ada satu kekuatan supranatural ketika orang-orang percaya meratap dan mengerang di hadapan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini saya percaya ini adalah waktunya bagi gereja Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, berseru, berdoa, dan menyembah Tuhan di dalam ratapan. Sehingga hati Tuhan akan bergerak dengan belas kasihan. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub adalah Allah bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kita di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Saudara, meskipun iblis merampas dan menghabisi segala yang dimiliki oleh Ayub, bahkan sampai Ayub dibuat sakit, namun Tuhan tetap tidak mengizinkan iblis untuk menyentuh nyawa Ayub. Tuhan masih melindungi Ayub. Tuhan masih menjaga Ayub atas nyawanya. Tuhan tidak izinkan iblis untuk membinasakan Ayub secara total. Sesulit apapun hari-hari yang kita sedang lewati dan hadapi, Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dia tidak akan mengizinkan kita untuk dicobai atau diuji melebihi kekuatan kita. Dia tidak akan mengizinkan kita untuk dihabisi sehingga binasa. Dia tetap akan memagari dan melindungi kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tahukah saudara bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dengan mempercayakan kepada mereka amanat agung agar mereka pergi ke bangsa-bangsa untuk menyampaikan kabar baik, membaptis orang-orang yang percaya dan mengajar mereka. Dan Tuhan Yesus mengakhiri firman-Nya di dalam kitab Matius 28
ayat yang ke-20 dengan berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Saudara, saya percaya bahwa janji itu masih berlaku kepada murid-muridnya, yaitu kepada saudara dan saya. Kita sedang ada di akhir daripada akhir zaman, dan janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman itu masih berlaku bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu Dia tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita berjuang sendirian di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Dia Allah yang setia. Dia masih memagari, melindungi, dan menyertai saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari bangkit. Jalani hidup ini bersama dengan Dia sampai kita keluar dari goncangan ini menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa, hari-hari ini kalau ada di antara umat-Mu yang sedang bergumul, kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini sedang menangis, sedang bersusah hati, hamba-Mu berdoa agar mereka bukan hanya tinggal di dalam kesedihan, tetapi mereka belajar untuk meratap di hadapan Tuhan. Ada kekuatan, ada kuasa supranatural ketika kami orang-orang percaya meratap di hadapan-Mu. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya di tengah-tengah kesusahan yang kami sedang alami, kami tetap melihat penyertaan Tuhan. Biar umat-Mu dapat melihat anugerah Tuhan dan mujizat Tuhan masih dinyatakan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa, apapun yang dibutuhkan oleh umat-Mu, Engkau cukupi. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Kami percaya mujizat masih ada. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberi. Kita dapat memberi dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan M-Banking atau melalui ATM. Saudara bisa transfer kepada rekening yang tampil di layar saudara. Atau saudara bisa melakukan e-payment dengan men-scan QR yang ada di layar saudara. Atau yang ketiga dengan memasukkannya ke dalam amplop lalu membawanya ke gereja. Dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap untuk memberikan persembahan, mari kita mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan dan bersama-sama kita mengucapkan deklarasi persembahan ini bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh, mempunyai keluarga yang harmonis, dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah memberikan persembahan, saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah ini. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua untuk tetap bangkit berdiri, mengangkat tangan kita, membuka hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Sebab beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah yang pemenang. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah
yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan menjadi seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.